Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Mahesa Saputra adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang ambisius namun oportunis. Ia tidak pernah menyukai gagasan bekerja dan terbiasa hidup nyaman dengan mengandalkan dukungan orang tuanya. Namun, hidupnya yang serba enak runtuh saat orang tuanya memaksanya untuk mulai bekerja dan mandiri. Dalam tekanan, Mahesa berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe, meskipun ia tidak pernah menghargai pekerjaan tersebut. Setiap hari ia datang terlambat, memperlakukan pelanggan dengan sikap meremehkan, dan merasa benci dengan kehidupannya. Sebagai seseorang yang suka bergaya hidup mewah, Mahesa menghabiskan uangnya untuk pakaian mahal dan tempat-tempat eksklusif, namun dompetnya selalu kosong. Sifatnya yang egois membuatnya lebih suka orang lain membiayai kemewahannya. Meskipun penampilannya menarik, jarang ada wanita yang mau membayar kebutuhannya. Kehidupan Mahesa terus berputar dalam rutinitas yang monoton hingga suatu hari, seorang pelanggan yang tidak biasa mengubah segalanya. Suatu siang, sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe, dan seorang pengemudi membuka pintu belakang, memungkinkan seorang wanita tua keluar. Dengan rambut putih dan kulit keriput, wanita itu tampak elegan dan tenang. Ia mengenakan pakaian mahal dan memiliki pengawal. Melihat sosoknya yang mewah, Mahesa segera menyadari bahwa pelanggan ini istimewa. Sikapnya berubah seketika, dari cuek menjadi penuh perhatian. Ia melayani wanita tersebut dengan senyum palsu dan sopan santun berlebihan. Wanita itu memesan espresso dan teh untuk sopirnya. Mahesa, yang biasanya malas, kali ini bersemangat melayani. Setelah menghidangkan minuman, ia dengan halus menggoda wanita tersebut. "Saya lihat Anda seorang wanita sukses. Apakah mungkin Anda memberi saya kesempatan?" Mahesa bertanya dengan nada memohon. Wanita tua itu bernama Nafisa Sri, terkejut namun terkesan dengan keberanian Mahesa. Ia memberi Mahesa kartu nama dan pergi. Keesokan harinya, Mahesa, merasa antusias, menelepon nomor yang tertera di kartu itu. Ia diatur untuk wawancara kerja dengan Nafisa Sri, yang ternyata adalah pemilik salah satu perusahaan penjualan peralatan olahraga terbesar di negara tersebut. Mahesa tiba lebih awal dari jadwal dan diterima langsung oleh Nafisa Sri. Meskipun biasanya ia tidak melakukan wawancara sendiri, wanita itu membuat pengecualian untuk Mahesa. Bukan penampilan yang membuat Nafisa Sri terkesan, melainkan kemampuan komunikasi dan fokus Mahesa dalam mencapai tujuannya. Mahesa berpakaian rapi dan bersikap seperti seorang gentleman. Nafisa Sri kemudian menempatkannya di departemen penjualan. Tugasnya adalah mengunjungi perusahaan besar dan menawarkan produk mereka. Nafisa Sri, meskipun tidak memiliki ketertarikan pada bisnis dan olahraga, telah berhasil membawa perusahaannya berkembang pesat setelah mengambil alih dari mendiang suaminya. Dalam 13 tahun sejak kematian suaminya, ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang bahkan lebih sukses daripada sebelumnya, membuat semua orang percaya bahwa ia memiliki bakat alami dalam manajemen. Mahesa, yang semula berniat memanfaatkan wanita tua ini, kini harus menghadapi tantangan yang tak pernah ia bayangkan. Mahesa tidak sepenuhnya memahami detail kehidupan pribadi Nyonya Nafisa Sri, namun mulai mencurigai sesuatu saat ia memperhatikan foto-foto lama di dinding. Foto-foto itu memperlihatkan Nafisa Sri bersama seorang pria yang sepertinya seumuran dengannya. Ia juga memperhatikan bahwa wanita itu tidak memakai cincin kawin. Meskipun Nafisa Sri sangat terawat, Mahesa memperkirakan usianya lebih dari 70 tahun. Dengan perhitungan licik,
Mahesa memutuskan untuk merayu wanita tua itu, berharap ia akan jatuh cinta kepadanya. Ia percaya bahwa karena usianya yang sudah lanjut dan wajahnya yang penuh kerutan, Nafisa Sri tidak akan memiliki banyak waktu lagi untuk hidup. Mahesa pun merencanakan untuk menikahi wanita itu, menunggu beberapa tahun sampai ia meninggal, dan kemudian mewarisi seluruh harta serta konglomerasi perusahaan yang ia miliki. Bagi Mahesa, memanipulasi dan berbohong selama beberapa tahun adalah harga kecil yang harus dibayar demi hadiah besar yang akan ia dapatkan di akhir. Hanya uang dan status yang benar-benar penting bagi Mahesa. Rencananya tampak berjalan mulus. Ia menunjukkan dedikasi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, bahkan membawa 2 pelanggan besar yang menguntungkan perusahaan, mengejutkan semua orang termasuk Nyonya Nafisa Sri. Dengan sikap ramah dan penuh hormat, Mahesa mampu memanipulasi orang-orang di sekitarnya, mendapatkan apa yang ia inginkan. Kontrak yang ia tanda tangani membawa keuntungan besar bagi perusahaan, dan sebagai penghargaan, Nafisa Sri mengajaknya makan malam di salah satu restoran terbaik di kota. Selama makan malam, Mahesa memberikan segalanya. Ia memuji dan merayu Nafisa Sri, membuat wanita tua itu terpesona oleh pesonanya. Mereka berbicara panjang lebar, dengan Mahesa membual tentang kehidupan penuh kesulitan yang sebenarnya hanyalah kebohongan, sementara Nafisa Sri menceritakan kisah tentang bagaimana ia membangun perusahaan bersama suaminya yang telah tiada. Beberapa minggu setelah mereka semakin dekat, Mahesa merasa waktunya tepat untuk mengambil risiko besar. Ia melamar Nafisa Sri menjadi kekasihnya. Reaksi wanita itu penuh kejutan. Meskipun mereka sering keluar bersama, Mahesa selalu bersikap sangat hormat dan tidak pernah mencoba mendekatinya secara fisik. Nafisa Sri mencoba menolak lamaran itu, beralasan bahwa akan sangat konyol bagi seorang bos untuk berkencan dengan karyawannya. Namun, kemampuan persuasif Mahesa begitu kuat sehingga akhirnya Nafisa Sri setuju, merasa tersanjung dan bahagia. Mahesa tahu bahwa rencananya berjalan sesuai harapan, namun tahap berikutnya membutuhkan ketelitian agar niat aslinya tidak terungkap. Ia mulai membawa Nafisa Sri ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan perhatian yang intens, Mahesa berhasil membuat Nafisa Sri semakin jatuh cinta padanya, sementara wanita itu mulai merasakan kembali semangat hidup yang telah lama hilang. Nafisa Sri, yang kehilangan suaminya beberapa tahun lalu dan hidup tanpa pewaris karena suaminya melakukan vasektomi, merasakan kesepian yang mendalam. Kehadiran Mahesa mengisi kekosongan itu. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Ia menyewa penthouse mewah untuk akhir pekan dan mengundang Mahesa tanpa mengungkapkan tujuannya. Mahesa terkejut ketika tiba di hotel dengan helikopter, pengalaman yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di balkon penthouse tersebut, Nafisa Sri membuat keputusan yang tak terduga. Ia melamar Mahesa untuk menikah. Pemuda itu terkejut, namun dengan cepat menjawab, "Ya," membuat Nafisa Sri menangis bahagia. Mahesa tidak pernah membayangkan bahwa rencananya akan berjalan begitu lancar sampai Nafisa Sri sendiri yang melamarnya. Namun, kebahagiaan Nafisa Sri mulai ternodai oleh sebuah keraguan kecil. Ia memperhatikan cara kasar Mahesa memperlakukan petugas hotel, dan hal itu menimbulkan alarm di benaknya. Meski ia berusaha mengabaikan perasaan itu, ia mulai memantau perilaku Mahesa dengan lebih teliti. Yang belum disadari oleh Nafisa Sri adalah kebiasaan Mahesa yang semakin menguras kekayaannya, membeli pakaian mewah dan jam tangan mahal sejak mereka mulai berpacaran. Mahesa mulai menjalani hidup seperti seorang miliuner sejati, seolah-olah gaya hidup mewah sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lama. Bagi siapapun yang melihat dari luar, tampaknya dia memang selalu hidup dalam kemewahan. Hal ini tidak disadari oleh Nafisa Sri, karena ia jarang memeriksa rekening bank atau laporan kartu kreditnya. Namun, manajer bank wanita tua itu memperhatikan adanya transaksi yang tidak biasa dan segera menghubunginya untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun telah menjadi kaya selama puluhan tahun,
Nafisa Sri lahir di sebuah desa kecil yang sederhana di pedalaman negaranya. Ia selalu bekerja keras sejak muda. Sebelum bisnis mendiang suaminya berkembang, dialah yang menafkahi keluarga dengan bekerja di berbagai pekerjaan, bahkan sebagai tukang cuci. Suaminya sering gagal dalam upaya membangun bisnis, dan Nafisa Sri yang mendukungnya secara finansial selama bertahun-tahun. Ia percaya bahwa dengan ketekunan, suaminya akan berhasil. Akhirnya, perusahaan itu benar-benar sukses besar, dan Nafisa Sri berhenti bekerja untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Setelah kematian suaminya, Nafisa Sri menjadi satu-satunya pemilik kerajaan bisnis tersebut. Namun, kehidupan yang penuh perjuangan membuatnya tidak pernah tertarik pada kekayaan atau kemewahan. Ia hanya melakukan investasi yang diperlukan untuk perusahaannya dan hidup sederhana, jauh dari kemewahan seperti mobil mahal atau perhiasan. Bahkan menyewa hotel mewah dan helikopter untuk menjemput Mahesa adalah tindakan yang sangat jarang, mungkin satu-satunya dalam hidupnya. Pernikahan Mahesa dengan Nafisa Sri berlangsung sederhana, tanpa pesta atau perayaan besar, hanya sebuah makan malam kecil di rumah. Namun, inilah yang membuat manajer bank menghubungi Nafisa Sri, memastikan apakah pembelian-pembelian mahal tersebut memang dilakukan olehnya, mengingat jarangnya transaksi besar dari rekeningnya sebelumnya. Panggilan dari manajer bank itu membuat Nafisa Sri mulai mempertanyakan niat sebenarnya dari Mahesa. Ia telah mencurigai suaminya karena sering menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Kini, kekhawatiran itu semakin menguat. Nafisa Sri takut bahwa Mahesa hanya tertarik pada kekayaannya, dan kecemasan itu mulai menghantuinya setiap hari. Ia bertanya-tanya, apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan menikahi pria yang jauh lebih muda. Untuk mengakhiri keraguannya, Nafisa Sri memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta melalui rekomendasi seorang teman. Detektif itu mengikuti Mahesa selama beberapa minggu, mendokumentasikan setiap langkahnya. Ketika Nafisa Sri menerima laporan, ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Meskipun Mahesa seharusnya bekerja di cabang lain perusahaan sebagai pengawas, ia ternyata tidak pernah muncul di tempat kerja selama berminggu-minggu. Sebaliknya, setiap hari setelah keluar dari rumah dengan dalih bekerja, Mahesa justru bertemu dengan wanita lain, menghadiri pesta, serta makan di restoran mahal hampir setiap minggu. Lebih parah lagi, Mahesa telah berselingkuh dari Nafisa Sri secara terus-menerus dan menggunakan uang serta kartu perusahaan untuk membeli hadiah-hadiah mahal bagi kekasihnya. Air mata yang mengalir di wajah Nafisa Sri adalah ekspresi penderitaan kecil dibandingkan dengan rasa kecewa yang mendalam. Saat melihat foto-foto perselingkuhan Mahesa dan laporan transaksi bank, semua kepercayaan yang pernah ia berikan hancur. Usahanya untuk menemukan kebahagiaan baru berubah menjadi bencana besar. Ia merasa digunakan dan ditipu oleh Mahesa, seorang pemuda yang tampak penuh pesona namun ternyata penuh kebohongan. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Pikirnya, mengatakan bahwa dia mencintaiku, sementara di saat berikutnya, dia berkhianat dengan wanita yang lebih muda. Meskipun tenggelam dalam kesedihan, Nafisa Sri sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ia mulai merencanakan balas dendam yang setimpal untuk Mahesa yang licik dan pembohong. Langkah pertamanya adalah memblokir semua kartu kredit pribadi Mahesa dan segera memecatnya dari perusahaan tanpa peringatan. Nafisa Sri bertekad bahwa Mahesa tidak akan lolos begitu saja tanpa hukuman yang setimpal atas pengkhianatan dan kebohongannya. Saat pertama kali Mahesa mencoba membayar makan malam bersama kekasihnya, dia terkejut saat kartu kreditnya ditolak. Tidak percaya, dia bercanda, menyalahkan mesin pembayaran yang dianggapnya rusak, dan bahkan menuduh karyawan restoran tidak kompeten. Dengan percaya diri, dia menawarkan kartu lain, tetapi setelah 3 kali percobaan yang gagal, suasana mulai tegang dan memalukan. Kalau kau bekerja di perusahaanku, kau pasti sudah dipecat hari ini, ujarnya dengan nada menghina kepada pelayan, yang tetap tenang dan hanya meminta maaf sebelum memanggil manajernya.
Manajer datang dan bertanya apakah Mahesa memiliki uang tunai untuk menyelesaikan pembayaran, karena jelas kartu-kartunya bermasalah. Dalam kepanikan, Mahesa mencoba menghubungi Nafisa Sri, namun teleponnya tidak dijawab. Dia merasa terjebak dalam situasi yang memalukan, dengan ancaman polisi dan kemungkinan harus bermalam di penjara. Untuk menghindari lebih banyak rasa malu, Mahesa meninggalkan ponsel dan dokumennya sebagai jaminan, berjanji akan kembali keesokan harinya untuk menyelesaikan tagihan. Manajer pun setuju. Mahesa merasa marah dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, padahal menurut rencananya, semuanya seharusnya berjalan sempurna. Saat tiba di rumah, dia langsung bertanya kepada Nafisa Sri tentang kejadian tersebut dan mengapa dia tidak mengangkat teleponnya. Nafisa Sri hanya menyangkal mengetahui apa yang terjadi, dan berkata bahwa mungkin itu masalah pada bank yang akan segera ia selesaikan. Mahesa berusaha menyembunyikan kemarahannya, tapi jelas rasa frustrasinya tak bisa ia tutupi sepenuhnya. Pada saat itu, Nafisa Sri mulai melihat Mahesa tanpa selubung pesona yang pernah menipunya. Kini, dia menyadari bahwa pria muda itu hanya peduli pada uang dan kekuasaan. Keesokan harinya, Mahesa pergi ke bank, tapi bukan untuk menyelesaikan masalah kartu kreditnya. Dia pergi untuk mengubah kontrak pernikahan dan warisannya, karena ia tahu bahwa Nafisa Sri tidak memiliki anak dan semua keluarga terdekatnya sudah tiada. Banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan kekayaan Nafisa Sri dan perusahaan besar miliknya, tapi detailnya kini hanya berada di antara Nafisa Sri, pengacaranya, dan manajer banknya. Namun, rencana balas dendam Nafisa Sri terhenti secara mendadak oleh kematiannya. Sedikit sekali yang tahu bahwa Nafisa Sri telah menjalani pengobatan kanker selama 3 tahun terakhir. Dia mengalami masa-masa perbaikan dan kambuh, namun sudah menyadari bahwa hari-harinya terbatas. Dia meninggalkan dunia ini dengan perasaan dikhianati oleh orang terakhir yang dipercayainya. Sebelum wafat, dia meninggalkan surat kepada sopir setianya, berisi instruksi terakhir dan salam perpisahan. Setelah kematian Nafisa Sri, Mahesa berusaha tampil sebagai seorang duda yang berduka, mengenakan setelan hitam mahal dan kacamata hitam untuk menutupi tidak adanya air mata. Saat surat wasiat Nafisa Sri dibacakan pada pemakamannya, suasana penuh dengan karyawan perusahaan dan pemegang saham yang penasaran akan masa depan perusahaan. Pembacaan wasiat dimulai dengan ucapan terima kasih atas kehadiran semua orang, menyebutkan bahwa Nafisa Sri akan beristirahat dengan damai, bersatu kembali dengan suaminya di dunia lain. Kata-kata ini membuat Mahesa merasa tidak nyaman, apalagi ketika dia menyadari bahwa semua mata tertuju padanya. Mengenai perusahaan, diumumkan bahwa bisnis tersebut akan dibagi secara merata di antara semua pemegang saham yang telah setia mendukung Nafisa Sri. Ucapan ini disambut dengan tepuk tangan, sementara Mahesa merasa semakin gelisah. Mengenai kekayaan pribadi Nafisa Sri, terungkap bahwa jumlahnya jauh lebih besar dari yang diduga banyak orang. Meskipun dikenal hidup sederhana, Nafisa Sri ternyata merupakan investor yang sangat cerdas, dengan keuntungan luar biasa dari penjualan perusahaan-perusahaan lain yang pernah ia bangun. Namun, semua kekayaan itu tidak diwariskan kepada Mahesa. Sebaliknya, harta tersebut akan digunakan untuk mendirikan lembaga amal yang merawat anak-anak jalanan, memberikan mereka tempat tinggal, pendidikan, dan jaminan pekerjaan di perusahaan-perusahaan milik Nafisa Sri. Wajah Mahesa yang semula penuh kebencian kini semakin merah oleh amarah ketika mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika akhirnya nama Mahesa disebut dalam wasiat, Nafisa Sri dengan sarkasme mengucapkan terima kasih atas peran Mahesa dalam hidupnya, menyebutkan bahwa berkat dia, ia mengalami hal-hal tak terduga dan mengenal tempat-tempat baru. Sebagai bentuk penghargaan, Nafisa Sri meninggalkan sebuah kunci kepada Mahesa. Kunci tersebut, menurut wasiat, akan membuka sebuah brankas di bank paling bergengsi di negeri itu. Dengan senyum sinis, Mahesa membayangkan isinya adalah koleksi perhiasan atau dokumen berharga. Tapi, seperti yang disaksikan oleh semua orang,
kunci itu hanya membuka lembaran terakhir dari perjalanan hidup Nafisa Sri, yang tanpa disangka-sangka berakhir dengan memberinya pelajaran hidup yang paling pahit. Mahesa akhirnya memutuskan untuk pergi ke bank, berharap menemukan warisan besar yang telah lama dinantikannya. Saat tiba, dia disambut ramah oleh Manar, yang mengatakan bahwa semua orang di bank sudah menunggu kedatangannya. Mahesa dibawa ke brankas yang terletak di area paling aman di gedung tersebut. Demi privasi, para karyawan meninggalkannya sendirian di ruangan itu dan memberitahu bahwa dia bisa memanggil mereka jika sudah siap untuk pergi. Dengan penuh semangat, Mahesa segera membuka brankas baja itu, membayangkan harta karun berupa berlian dan perhiasan mewah. Namun, apa yang dia temukan di dalam brankas hampir membuatnya terjatuh. Di dalamnya hanya ada secangkir kopi espresso, kopi yang sama yang pernah dia sajikan untuk Nafisa Sri pada hari pertama mereka bertemu. Kopi itu sudah dingin, ditemani oleh sebuah catatan kecil yang berbunyi, "Semoga kamu menikmati rasa pahit ini. Dengan cinta, istrimu yang telah tiada." Mahesa langsung memahami maksud dari pesan tersebut. Nafisa Sri tahu tentang rencananya selama ini. Secangkir kopi pahit itu adalah balasan sarkastis atas semua kebohongan dan pengkhianatan yang Mahesa lakukan, dan pada akhirnya hanya berujung pada kekecewaan mendalam, ibarat kopi tanpa gula. Terkejut dan terpukul, Mahesa tak percaya dengan apa yang terjadi. Semua yang diimpikannya lenyap. Dia sekarang tak punya uang, tak punya pekerjaan, dan reputasinya hancur. Dalam keadaan putus asa, Mahesa menangis dan berteriak, bingung tentang apa yang harus dilakukan. Seluruh kota telah mengetahui tipu dayanya setelah skandal besar yang dia buat. Status sosial yang dulu dia idamkan sekarang tidak mungkin lagi diraih. Bahkan, pekerjaan lamanya di kafe tempat dia pernah bekerja pun tidak lagi tersedia baginya. Sementara itu, Nafisa Sri meninggal dengan tenang, menyadari bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya lebih awal dalam hidupnya, yaitu suaminya yang telah meninggal. Mahesa hanyalah seorang oportunis yang tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.